Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana sih caranya supaya bisa menang lomba di kontes 99 desain atau 99 designs. Jadi ini kebanyakan merupakan pengalaman saya sendiri ya. Saya sudah beberapa tahun itu mengikuti kontes di 99 designs dan alhamdulillah saya pernah mendapatkan uang dari 99 design. Jadi selama 8 bulan saya bisa mendapatkan uang sekitar 38 juta rupiah. Alhamdulillah itu adalah jumlah yang sangat fantastis ya bagi saya. Karena kalau dibuat bulan saja itu dalam 8 bulan mendapatkan 38 juta, itu berarti satu bulan itu lebih dari 3 juta ya, lebih dari 3 juta. Jadi itu merupakan uang yang cukup lah kalau kita lihat, kalau kita sesuaikan dengan gaji ya. Nah, mungkin pengalaman ini akan bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian, sehingga sahabat bisa menjadikan pengalaman ini sebagai inspirasi agar sahabat juga bisa mendapatkan kemenangan dalam kontes desain di 99 Design. Jadi kalau saya itu spesialisasinya di logo ya, karena logo itu bagi saya itu lebih mudah, lebih simpel, dan sebenarnya itu saya itu tidak memiliki kemampuan dalam desain. Jadi kemampuan dalam desain saya ini itu juga hasil dari belajar secara otodidak. Jadi dulu itu saya nggak tahu desain itu apa, saya nggak bisa menggunakan komputer, tidak bisa menggunakan software, tidak bisa menggunakan software desain, akan tapi saya kemudian belajar dan alhamdulillah sedikit-sedikit lah saya bisa mendesain dan bisa mengikuti kontes-kontes yang ada di internet tersebut. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan sahabat klik like dan subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau ada waktu insya Allah akan saya balas. Jadi yang pertama ya, untuk berkarir di 99 Designs atau 90 desain atau 99 desains ini, sahabat itu harus memiliki kemampuan desain yang bagus sesuai standar mereka. Jadi sekarang itu untuk berkarir di 99 Design, untuk mendapatkan uang di 99 Designs, ini tidaklah mudah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Seingat saya dulu itu daftar 99 Designs, mulai berkarir di 99 Designs itu pada tahun 2012. Dan pada waktu itu karena saya nggak tahu desain ya, saya hanya belajar, kemudian upload. Saya itu tidak mendapatkan uang, belum mendapatkan uang. Kemudian setelah beberapa waktu saya belajar, upload, alhamdulillah saya bisa menang sampai 2 kontes. Nah, untuk masa sekarang, untuk bisa ngontes di 99 Design itu sangatlah ketat peraturannya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan skill yang bagus dalam hal mendesain, maka kemungkinan kita tidak akan terverifikasi pendaftarannya, atau bahkan ketika kita sudah mendaftar dan mendapatkan akun, maka akun kita bisa di-hold. Dan parahnya lagi kalau akun kita itu ditutup. Nah, kalau akun kita ditutup, maka kita tidak akan bisa mendaftarkan lagi kecuali kita mendaftarkan menggunakan ID atau identitas dari orang lain. Nah, lalu apa sih hubungannya hal ini dengan bagaimana cara agar kita bisa memenangkan kontes di desain itu? Ya, ini hubungannya sangat penting. Karena apa? Ketika kita memiliki skill yang bagus, maka kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk memenangkan kontes desain di 99 Designs. Jadi saran saya, kalau sahabat merasa kemampuan desain itu belum bagus, sahabat jangan lanjutkan dahulu mengikuti kontes. Akan tapi asah dulu kemampuan sahabat dalam mendesain logo. Silahkan ikuti komunitas-komunitas yang ada di Facebook. Di sana ada komunitas desain Magelang yang saya tahu itu, dan juga komunitas lainnya. Banyak kok di internet itu. Nah, jadi sahabat buat logo, desain logo, kemudian upload di sana. Silahkan mintakan komentar dari para desainer yang sudah memiliki kemampuan yang bagus. Kalau sahabat sudah merasa memiliki kemampuan yang bagus, maka silahkan lanjut untuk berkarir di 99 Design. Kalau tidak, maka kemungkinan besarnya sahabat akan sulit untuk memenangkan kontes, dan kemungkinan yang terburuk akun sahabat itu bisa dinonaktifkan karena sahabat dianggap tidak memiliki standar kemampuan dalam membuat desain untuk berkontes di 99 Design tersebut. Pengalaman saya sendiri, saya sudah pernah ditolak dulu. Jadi akun saya itu ada 2. Yang pertama itu sudah ditolak, padahal itu menangnya itu banyak ya, lumayan banyak. Itu di emailnya itu disebutkan dikarenakan desain saya itu tidak memenuhi standar kualitas 99 Design.
Dan akun yang kedua itu masih aktif, akan tapi sampai sekarang itu belum saya gunakan lagi karena saya sudah bekerja di pabrik di sini. Saya sedang berada di Turki sekarang. Jadi mungkin suatu saat saya akan menggunakan akun yang kedua itu lagi untuk melanjutkan mengikuti kontes desain. Itu yang pertama ya sahabat ya. Jadi untuk bisa memenangkan kontes desain di 99 Design, sahabat harus memiliki kemampuan skill untuk mendesain secara bagus. Nah, secara bagusnya ini bagaimana sahabat bisa melihat desain-desain yang ada di 99 Design itu. Silakan sahabat lihat panduannya, di sana ada panduan-panduan tentang desain yang berkualitas. Kemudian selanjutnya, secara teknis, bagaimana sih caranya kita bisa menang kontes di 99 Design? Yang pertama adalah sahabat harus mampu memilih desain atau kontes desain yang mana kontes itu merupakan hal yang sahabat senangi dan sesuai dengan kemampuan sahabat. Jadi begini, misalkan di desain logo ya. Desain logo kan ada banyak sekali kriterianya, ada banyak sekali temanya. Ada tema tentang olahraga, ada tema tentang makanan, ada tema desain logo tentang pabrik mesin, atau desain logo tentang mobil dan lain sebagainya. Jadi sahabat pasti memiliki feeling yang mana sahabat itu cocok untuk pada bidang tertentu. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Misalkan saya lebih sering menang atau lebih banyak ide kalau saya ikut desain di traveling, juga desain di makanan. Jadi ketika ada desain yang temanya itu logo makanan, logo minuman, atau logo tentang traveling, ini terutama saya akan memiliki kemampuan yang banyak, saya akan memiliki ide yang sangat banyak untuk bisa membuat desain dan mengikutkannya dalam kontes itu. Nah, sahabat silahkan pilih sendiri. Lalu bagaimana sih caranya atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa lebih mendapatkan kesempatan untuk bisa menang di kontes 99 Design. Nah, tentunya ini pun misalkan kalau sahabat mendapatkan email untuk undangan untuk mengikuti kontes ini, itu lihat dulu, itu sesuai dengan keinginan sahabat atau enggak. Kalau sekiranya itu tidak cocok, ya jangan diikuti kontes undangan itu. Karena apa? Klien atau kontes holder, disingkat CH itu, mereka itu mengundang banyak orang. Nah, jadi ketika sahabat mendapatkan undangan, misalkan sahabat nggak perlu ikut kalau itu nggak sesuai dengan keinginan atau kemampuan sahabat. Sahabat mungkin kadang dilema ya, antara memilih kontes, yang mana kontes itu masih kosong karena baru dibuka, atau kontes yang sudah berjalan, yang mana sudah ada desainnya. Kalau saya itu lebih memilih kontes yang fresh, yang masih kosong di situ. Dikarenakan apa? Itu di sana kita bisa memiliki kesempatan yang besar untuk membuat konsep, untuk menawarkan konsep yang kita miliki. Jadi dalam hal ini silahkan sahabat pilih kontes yang masih sedikit desainnya. Tentu saja mempertimbangkan hal yang sebelumnya tadi. Yang pertama tadi, sahabat itu suka tentang kontes itu. Dan yang kedua ini, kontes itu masih sepi. Jadi sahabat jangan memilih satu hari, kontesnya itu tinggal satu hari, kemudian sahabat baru mengikuti kontes itu. Itu kadang kontes holder atau orang yang atau CH itu mereka sudah memiliki pilihan. Jadi jangan buang waktu untuk mengikuti kontes yang sudah ramai. Cari kontes yang masih sepi. Karena dengan demikian sahabat itu punya peluang yang besar untuk bercakap-cakap, untuk membangun hubungan yang lebih tinggi, hubungan yang lebih kuat dengan CH atau kontes holder. Nah, berkaitan dengan hal ini, itu saya masukkan di poin yang ketiga. Buatlah desain dengan hal yang sederhana dahulu di ronde pertama. Jadi di ronde pertama itu, di ronde penyisihan itu, di situ sahabat silakan buatlah desain sebanyak mungkin. Konsepnya itu buat sebanyak mungkin dan jangan terlalu bagus, karena kalau sahabat itu membuat desain terlalu bagus itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Jadi buatlah konsep yang sangat banyak sehingga orang lain itu kehabisan konsep. Karena apa? Dengan demikian orang yang akan membuat konsep itu akan kesulitan karena bisa jadi konsepnya itu sudah sahabat buat sehingga tidak bisa dikopi oleh orang lain.
Ini tentunya akan bermanfaat bagi sahabat karena sahabat akan bisa mendapatkan simpati dari CH atau contest holder. CH pun bisa memiliki pilihan yang lebih banyak karena sahabat memiliki konsep yang banyak. Nah, setelah sahabat masuk di final, sahabat baru memperbaiki konsep-konsep tersebut untuk membuat gradien yang lebih halus, untuk membuat warna, kombinasi yang lebih bagus, dan lain sebagainya. Jadi, perbanyak konsep, upload semuanya, upload konsep yang ada. Jangan terlalu bagus untuk yang pertama, yang penting itu sahabat punya konsep, punya ide-ide yang bagus. Nah, setelah itu sahabat bisa mempertajamnya itu ketika sahabat sudah masuk di final. Kemudian yang terpenting adalah bacalah brief atau arahan atau deskripsi dari kontes itu. Jadi jangan sampai sahabat itu salah membaca briefing ya. Jadi brief atau pengarahan kontes itu sangat penting sekali. Silakan sahabat cermati, jangan sampai salah paham. Apa yang diinginkan oleh CH itu semuanya ada di brief itu. Kalau kurang paham atau ada sesuatu yang informasi yang kurang, sahabat bisa menanyakan kepada CH melalui message yang disediakan di platform 99 Design. Dan di brief itu sahabat bisa melihat detail apa yang diinginkan oleh CH atau contest holder. Misalkan desainnya itu tentang apa, atau warnanya itu bagaimana, simbol-simbol apa yang harus dimasukkan di dalam desain, semuanya itu sudah ada di brief. Jadi sahabat harus membacanya secara hati-hati dan bacalah secara berulang. Misalkan di situ ada websitenya, silakan sahabat lihat website dari CH atau contest holder. Website itu tentang apa sih? Melayani apa sih? Melayani siapa saja sih? Atau membuat jasa apa sih? Nah, dengan melihat websitenya, sahabat akan memiliki ide yang lebih banyak untuk bisa membuat desain di dalam kontes itu. Kemudian selanjutnya, buatlah desain sahabat itu sesuatu yang berbeda dan mencolok dari yang lain. Jadi misalkan ya, di dalam kontes itu ada desain yang mendapatkan rating yang bagus, rating yang tinggi. Misalkan desainnya itu desain yang terbuka atau desain yang semua orang bisa lihat. Nah, kebanyakan desainer yang baru masuk atau desainer yang sudah dari sana itu membuat desain yang mirip-mirip. Nah, hal ini itu tidak bagus loh. Tidak bagus untuk sahabat sendiri terutama karena apa? Hal ini berbahaya bagi akun sahabat. Kalau sahabat sampai melanggar pedoman yang ada di komunitas itu atau di dalam kontes itu, yaitu pedomannya misalkan plagiasi, maka akun sahabat itu bisa berbahaya karena bisa di-hold atau bahkan bisa dinonaktifkan. Nah, jadi sahabat buatlah kreativitas sendiri, carilah inspirasinya di internet, dan jangan membuat desain yang hampir sama dengan apa yang disukai oleh contest holder pada desainer-desainer sebelumnya. Kalau memang sahabat itu sudah tidak punya konsep di dalam kontes itu, ya sahabat jangan memaksakan diri, sudahi saja daripada sahabat mencoba untuk menjiplak dari karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Kemudian selanjutnya ketika mengupload desain itu jangan sampai sahabat itu mengosongkan keterangannya. Keterangannya itu diisi saja. Semuanya diisi, jelaskan ini konsepnya seperti ini, konsepnya seperti ini. Maka CH akan senang sekali mendengar atau membaca apa yang sahabat ajukan di dalam kontes tersebut, di dalam desain tersebut. Itulah hal-hal pengalaman yang bisa saya sharing kepada sahabat tentang bagaimana sih caranya supaya bisa menang lomba di 99 Design. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.